Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan. Kita bertemu di dalam renungan kita setiap hari, sekali lagi pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita melanjutkan mendengar nasihat-nasihat firman Tuhan ini. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa pada saat ini. Berikan kami kekuatan akal pikiran agar dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Berikan kami kekuatan untuk menerima firman Tuhan agar kami dapat juga memberikan kepada sahabat-sahabat kami di luar sana betapa baiknya nasihat-nasihat Tuhan ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul renungan kita adalah berpesta di wilayah musuh ataupun berpesta di kawasan musuh. Dan ayat renungan di dalam Mazmur 23 ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Satu matlamat musuh adalah untuk mencegah domba daripada maju lebih jauh di sepanjang jalan dan selamat sampai di rumah gembala. Anak domba yang berbulu itu sekarang digambarkan dengan tanpa rasa takut dan juga sedang berpesta. Makan di medan perang yang dipenuhi dengan serigala yang sedang mencari mangsa, beruang yang sedang lapar dan singa yang sedang mengaum. Jadi saudara-saudara, domba yang berbulu itu sedang berpesta di kawasan musuh. Nah, kalau kita sendiri, apakah kita dapat melakukan itu? Apakah kita dapat berpesta di kawasan musuh? Apabila kita masuk kawasan musuh, pasti kita akan takut. Tidak ada orang berani yang coba-coba. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mengatakan domba itu masuk ataupun melewati kawasan musuh tetapi sedang berpesta. Di permulaan jalan, domba tersebut dengan sifat semula jadi berasa selesa, seperti berada di rumah di padang rumput yang tenang. Jadi apa yang berlaku? Apa yang telah berlaku kepada domba yang biasanya sangat penakut ini? Yang biasanya menggeletar dan melarikan diri apabila mendengar bunyi bising sedikit pun. Apa yang berlaku kepada domba ini? Kenapa jadi berani secara tiba-tiba? Ada satu dan hanya satu saja jawaban yang lebih jelas, yaitu transformasi, perubahan, transformasi secara total ataupun transformasi secara keseluruhan. Sifat semula jadi domba telah ditransformasikan, diubah dengan hebat, akan tetapi di mana dan bagaimana transformasi ini telah berlaku? Transformasi ini telah berlaku di padang rumput dan juga di lembah, dalam terang sinar matahari dan dalam bayang-bayang yang suram, dalam masa-masa baik dan dalam masa-masa buruk. Itulah yang terjadi kepada domba. Pada mulanya takut-takut, pada mulanya sedikit dengar saja merasa itu ancaman, tetapi dia semakin transformasi, dapat diubah, berubah dengan sepenuhnya. Kenapa? Karena dia dapat melewati setiap jalan-jalan hidupnya. Walaupun dalam masa yang susah maupun baik, domba ini dapat berjalan dengan tenang. Domba telah diubah oleh kehadiran gembala. Setelah domba ini menghadapi kematian bersendirian bersama gembala, domba itu akan mempunyai keberanian untuk berhadapan dengan musuh. Setiap hari dan dalam segala perkara, mata sekalian orang menantikan gembala baik, gembala yang baik yang membuka tangan dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Mazmur 145 ayat 15 dan 1. Walaupun tidak ada masalah bagi gembala yang baik untuk menyediakan hidangan, saudara-saudara, makanan,
Namun cabaran sebenar adalah bagi domba yang mengambil masa yang bermakna untuk makan di meja yang telah disediakan oleh gembala yang baik. Dia tahu dengan tepat makanan yang diperlukan dan apa makanan yang disukai oleh domba. Jadi, inilah gembala. Pada saat datang ke pesta, gembala ini tahu bahwa domba itu tahu. Dia tahu apa yang disukai oleh domba tersebut. Seperti domba, sebelum kita tenggelam dalam tekanan hidup, marilah kita mengabadikan beberapa masa yang berharga di meja makannya, di meja makan yang sangat berharga. Marilah kita mencari mejanya terlebih dahulu, maka semua meja yang lain akan ditambahkan kepada kita. Saudara-saudara, dengan firman Tuhan kita pada saat ini, dengan nasihat yang baik kepada kita pada saat ini, maka kita diberitahu bahwa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Domba boleh makan di meja perjamuan dengan tenang, karena gembala sudah pun mengambil semua pukulan yang membawa maut di kawasan musuh di kayu salib. Dan Ellen White mengingatkan kita bahwa untuk orang suci dan orang berdosa, salib di Golgota tertera pada setiap ketul roti. Kerinduan segala zaman, muka surat 432. Jadi, kata-kata ini bermaksud kita mahu orang yang benar, suci, ataupun berdosa. Yesus mati di kayu salib untuk semua orang. Maka saudara-saudara yang terkasih, apabila kita di kawasan musuh, kita dapat berpesta. Karena kenapa? Karena kita sudah ada gembala yang memberikan diri dan memberikan kita keselamatan. Pada saat ini, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang saudara-saudara perlu lakukan? Marilah kita menjadi domba yang sudah ditransformasi, sudah diubah menjadi domba yang berani, yang mengatakan kebenaran Tuhan, dan bukan menjadi domba yang takut-takut. Jadilah domba yang berani mengabarkan firman Tuhan, sehingga gembala kita sentiasa menyertai dan melindungi kita dimanapun kita berada. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Pada waktu ini Tuhan, kami sudah selesai dengan firman-Mu. Kami sudah memahami bahwa bagaimana kami dapat berpesta. Itu semua oleh karena kasih Tuhan. Karena kami jadi berani berhadapan dengan musuh yang kuat. Itu semua karena Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau yang hadir dalam hidup kami, karena Engkau yang memimpin kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.